Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih baik-baik saja atau sudah ada yang mulai turun semangatnya? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktik pembuatan paving, mulai dari teori singkat, alat dan bahan, serta bagaimana langkah-langkahnya untuk mempersiapkan tahapan produksi dan standar mutu yang kita butuhkan pada saat nanti praktek. Dan tidak lupa kita menghitung kebutuhan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan paving block, karena materi ini sebagai bekal kalian untuk melakukan praktek langsung di bengkel. Yang langsung ke tujuan pembelajarannya, jadi bagaimana kalian memahami pengertian dan fungsi paving block. Yang kedua, mengetahui alat dan bahan dasar yang digunakan serta langkah-langkah pembuatan paving blocknya gitu. Jadi proses pembuatan paving block. Dan yang terakhir, mengetahui standar kualitas paving block serta menghitung kebutuhan bahan. Di slide selanjutnya, pengertian paving block. Apa sih itu paving block? Paving block adalah material beton pracetak yang digunakan sebagai lapisan perkerasan. Biasanya digunakan untuk halaman rumah, trotoar, taman, parkir kendaraan, sampai area jalan ringan. Atau ada istilah lain yang digunakan sebagai penutup atau pengeras permukaan tanah, dengan campuran dasarnya adalah semen, pasir, dan air. Karena paving block juga memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna. Kelebihan paving block itu ya tadi, bentuknya beragam, terus dapat dibongkar pasang dan ramah lingkungan karena masih memungkinkan air meresap ke dalam tanah. Yang selanjutnya ada komposisi bahan. Secara garis besar, bahan yang dibutuhkan adalah semen, pasir halus, dan air dengan rasio umum 1:4. Dan ada beberapa jenis dari paving block, ada heksagon atau segi 6, bata yang biasa kita lihat berupa persegi panjang. Dan karena setiap bentuk juga memiliki kekuatan dan fungsinya yang berbeda. Biasanya kalau yang heksagon atau segi 6 cocok untuk halaman atau jalan ringan. Terus untuk segi 6 biasanya untuk digunakan di taman. Dan ada juga yang mungkin kalian teman-teman tahu, ada yang namanya grass block. Ya jadi ada paving, terus di tengahnya biasanya ada untuk menanami rumput-rumput gitu. Yang selanjutnya ada alat yang digunakan. Peralatan yang digunakan dalam praktik antara lain cetakan paving block, baik bisa dari plastik, metal, maupun ada yang mesin gitu. Dan ada selanjutnya mesin vibrator atau meja getar untuk memadatkan. Jadi pasir atau campuran dari semen dan pasir dimasukkan ke dalam tempat cetakan itu, terus nanti digetarkan gitu ya, kalian nanti akan merasakan. Selanjutnya ada sekop atau cangkul untuk membuat adonan dan memasukkan ke cetakan. Yang selanjutnya ada ayakan pasir untuk agar pasirnya lebih halus gitu, karena yang tadi udah dibilang, makin baik pasirnya makin kuat tekannya makin bagus gitu. Jadi nanti ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Tidak lupa molen atau wadah adukan untuk membuat adukannya. Sama ada
pengungkil cetakannya. Jadi setelah dicetak nanti ada dipindahkan gitu, jadi tempat pemindahannya gitu. Karena setiap alat memiliki peran penting untuk menjaga ukuran, kepadatan, dan kualitas paving. Selanjutnya ada persiapan bahan. Yang pertama adalah mengayak pasir agar halus dan seragam, yang tadi sudah disebutkan. Menakar bahan sesuai komposisi, misal komposisinya 1:6, 1:8, 1:10, atau 1:4, itu beda-beda, jadi ada ketentuannya masing-masing. Menyiapkan cetakan yang bersih dan diberi oli tipis. Kenapa diberi oli tipis? Atau mungkin jika tidak oli, air saja cukup. Jadi di sekitar cetakannya itu dikasih air agar ketika sudah dipadatkan, nanti ketika diangkat dan mau dipindahkan itu dari cetakannya lepasnya gampang gitu, lebih mempermudah gitu. Sebenarnya bisa tanpa diberikan oli atau air, cuma untuk faktor rusaknya lebih banyak. Yang selanjutnya ada pembuatan adukan. Jadi campuran pasir semen misal 1:4, terus aduk hingga warnanya merata. Jadi sampai, kan kalau semen warnanya kayak abu-abu, kalau pasir hitam, jadi biar kecampur jadi satu. Terus tambahkan airnya sedikit-sedikit aja. Biasanya untuk campuran 1:8 itu membutuhkan 2 ember air atau sekitar 5 liter air, 5-10 liter air. Dan aduk ideal, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering, di tengah-tengah gitu. Jadi kering tapi ketika dipegang itu terasa basah gitu. Yang selanjutnya ada pengisian cetakan. Jadi adonannya dimasukkan ke setengah cetakan dulu. Jadi ngisi 1/3, setengah dulu, atau 1/3 juga bisa, tergantung cetakannya masing-masing. Terus digetarkan, nanti diisi lagi sampai penuh, digetarkan lagi, dan pastikan nggak ada rongganya gitu. Kalau ada rongga ditambahin lagi gitu, baru nanti ditekan. Dan untuk pemadatannya ada namanya mesin vibrator. Nah, tadi sudah disebutkan, digetarkan 15-30 detik. Biasanya ada 2 cara. Yang cara pertama, yang diisi terus digetarkan 1-2 detik, terus diisi lagi, atau diisi sampai penuh terus langsung dipadatkan gitu. Jadi pas udah diisi langsung dipadatkan, sekalian digetarkan 15-30 detik. Jadi ada 2 cara, karena tujuan digetarkan untuk mengeluarkan udara dan meratakan adukan. Yang selanjutnya ada pengeringan atau karing. Jadi lepas cetakannya yang tadi udah dipadatkan dan pavingnya dijemur tidak kena matahari langsung. Jadi dalam ruangan gitu, suhu ruangan selama 24 jam. Dan setelah 24 jam itu boleh langsung kena matahari langsung, nggak apa-apa. Tapi setelah itu direndam air 3-7 hari. Jadi setelah suhu ruang dikeluarkan untuk kena matahari sampai kering, baru nanti 3-7 hari direndam di air sampai pengeringan akhir sebelum dibawa. Jadi setelah direndam dijemur lagi gitu, untuk memastikan bahwa itu kuat. Dan selanjutnya ada standar mutu SNI. Menurut SNI 03-0691-1996 itu standar mutu paving block ya. Jadi SNI-nya paving block itu ini. Itu ada beberapa kelas yang disebutkan. Kelas A atau lebih dari sama dengan 40 MPa. Jadi kuat tekannya lebih dari 40 MPa atau sama dengan, itu bisa digunakan untuk jalan berat. Untuk kelas B 20-25. Jadi lebih dari atau sama dengan 20-20 MPa itu bisa digunakan untuk parkir mobil, parkir motor gitu. Untuk kelas C itu lebih dari sama dengan 15 MPa. Biasanya itu untuk pejalan kaki.
Dan yang terakhir ada kelas D, lebih dari atau sama dengan 10 MPa atau megapascal. Jadi kalau teman-teman belum tahu, MPa itu megapascal. Biasanya untuk taman. Seperti tadi ada grass block contohnya. Nah, tidak lupa K3 itu penting ketika menggunakan alat yang dasar itu sarung tangan sama masker, karena ada pasir dan semen yang itu debunya kemana-mana gitu. Dan untuk sarung tangan agar tangan kita ketika mungkin mengaduk atau memacatkan, maksudnya ketika memindahkan pasirnya, campuran semennya itu tidak masuk ke kuku-kuku kita atau barangkali ada benda tajam menusuk. Dan jangan lupa hati-hati dengan mesin privator karena itu sangat bahaya. Yang selanjutnya bisa cuci tangan ketika udah mengolah semen dan pastikan area kerja tidak licin di bawahnya, Pak. Biasanya kan kalau mengaduk adonan itu ada yang tumpah-tumpah gitu. Dan yang terakhir ada rangkumannya. Secara umum, paving block dibuat dari campuran semen, pasir, dan air dengan proses kunci, persiapan, adukan, cetak, pemadapan, dan karing atau pengeringan. Dengan alat utama, cetakan, dan meja vibratornya. Dan yang terakhir, kualitas dipengaruhi oleh bahan, pemadatan, dan perawatan. Yang selanjutnya kita akan menghitung bagaimana menghitung kebutuhan bahan paving block. Di sini sudah disediakan soal ukuran paving block yang dipakai 20 x 10 x 8 cm. Direncanakan memakai campuran semen pasir 1:6. Jadi semennya 1, pasirnya 6. Hitung kebutuhan bahan untuk produksi paving jika jumlah sak semen 50 kg. Jadi menghabiskan semen 50 kg dengan berat jenisnya 2200 km kubik. Nah, yang pertama kita menghitung volumenya dulu. Jadi panjangnya ini dijadikan kan sentimeter, ini dijadikan ke meter dulu. Baik pun lebarnya juga, ini ada kesalahan, ini harusnya 11 jadi 11 dan tingginya itu 5. Ini ada juga kesalahan, ini maaf ada kesalahan sedikit. Dan untuk nanti V nya jadi dilihat ada 0,2 kali 0,11 kali 0,5, hasilnya 0,11 meter kubik. Yang kedua, cari berat jenis atau W total. Dengan berat jenis 22.000 kg meter kubik dengan W total, rumus W total adalah V kali BC. Ini BC nya dikali V ini, jadinya ketemu 2,42 kg. Dan perhitungan kebutuhan untuk satu pavingnya. Nah, jadi perhitungannya ini ada rumus untuk pasir, semen, dan air. Untuk pasir sendiri ada rasio pasir dibagi rasio semen plus rasio pasir kali W total dengan hasil 6/7 dikali 2,42 tadi. Ini 2,42 yang di bawah ini W total sama dengan 2074 kg. Begitu pula semen, karena semen 1 campurannya 1:6, jadi 1 ditulisnya 1/7 dikali 2,42 sama dengan 0,345 kg. Dan airnya 0,4 ini hitungan dari SNI dikali berat semennya tadi ini 0,345 dihasilkan 0,138 kg sama dengan liter. Kenapa ini sama? Karena emang pada dasarnya kilogram dan liter itu sama, tapi ini dikhususkan untuk air. Kalau untuk minyak beda lagi karena berat jenis minyak dan air itu berbeda. Jadi untuk air dengan kilo itu sama, jadi liter sama dengan kilogram. Jadi hasil untuk menghabiskan 50 kg semen adalah tadi sudah dihitung, ini 2,074, 0,345 dan ini 0,138 dikali. Kenapa ini 144? Dikarenakan kita mau menghasilkan 50 kg semen. Jadi
144-nya ini tidak ditentukan, jadi kalian mencari, jadi misal 0,345 dikali berapa biar hasilnya mendekati 50 kg, dan ditemukan ternyata 144 yang paling mendekati, jadi hasilnya 49,68 kilo dengan sisa sedikit. Jadi ini ketika dibuatkan jadi 50 kilo. Jadi untuk perhitungan pasir untuk menghabiskan 50 kilo juga sama, dikali 144 dan airnya juga dikali 144. Dan 144 nya ini dijelaskan lagi bahwa ini kalian mengira-ngira, jadi 0,34 dikira-kira yang mendekati 50 kg itu berapa. Dan ketika udah, berarti hasil total semuanya untuk membuat atau menghabiskan 50 kg semen adalah 144 paving. Jadi dari 50 kg ini bisa menghasilkan 144 paving, begitu. Apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan saat praktik langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.